Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua memanjatkan doa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, terlebih-lebih umur yang panjang. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah mengeluarkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang disinari dengan cahaya iman dan takwa. Hadirin dan pendengarku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum yang berjudul bagaimana cara kita semua membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pilar-pilar yang menentukan kebahagiaan hidup harus dimulai dari unit sosial yang terkecil yang bernama rumah tangga. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka Allah telah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Bagaimana mengelola rumah tangga yang baik. Tanggung jawab terbesar di dalam rumah tangga terletak di tangan orang tua. Ayah dan ibu harus mampu bertindak sebagai nahkoda dan navigator yang bijak dalam menghadapi badai kehidupan. Perjalanan hidup rumah tangga penuh tantangan dan masalah. Oleh karena itu, kepala rumah tangga harus mempersiapkan diri dengan segenap potensi yang terdapat pada fisik dan rohaninya. Bagaimana caranya? Caranya ialah yang pertama dengan beribadah agar rohaninya terbimbing sehingga mengenal, memahami cara mengambil keputusan berdasarkan nilai amar ma'ruf nahi mungkar bagi kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, selalu memperluas wawasan dan bagaimana mengatasi kebutuhan hidup yang terus berkembang di satu sisi, dan kemampuan pengendalian dirinya optimal agar tidak terjebak dalam kesalahan yang dapat menyengsarakan kehidupan di sisi yang lain. Untuk hal itu, Allah telah memberikan petunjuk untuk selalu taat kepada ketentuan Allah dalam berumah tangga dan memperkuat kendali diri dengan menahan hawa nafsu dan mampu mengarahkan ke arah yang benar sesuai dengan rambu syariat Islam. Maka ia akan mengalami keberuntungan hidup di dunia dan keberuntungan hidup di akhirat kelak. Dan adapun orang-orang yang taat kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempatnya. Quran surah An-Naziat ayat 40 sampai 41. Hadirin yang berbahagia, kehidupan rumah tangga harus terjalin atas dasar cinta dan kasih sayang. Pengertian dan kasih sayang yang kokoh, saling asuh, asi dan asa, berdasarkan niat yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan saling mempercayai. Orang tua sebagai pemimpin rumah tangga harus saling menjaga dan memelihara ketentraman hidup keluarga sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk menjaga bahtera rumah tangga dan dalam suasana sakinah, mawaddah dan warahmah, dan menjauhkan diri dan sanak keluarga dari terpaan azab api neraka. Artinya, harus hati-hati menghindarkan keluarga dari celah-celah yang dapat menggusur kehidupan rumah tangga, terperosok ke dalam jurang kesengsaraan akibat saling mencurigai dan kehilangan rasa peduli antara satu sama lain. Padahal, sebagai manusia harus saling mengisi dan saling mengasuh dengan penuh kasih sayang dan suasana tolong-menolong. Selain itu, harus selalu cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan mengutamakan dampak-dampak kebaikan bagi kelanggengan hidup bersama yang membahagiakan. Hadirin yang berbahagia, melalui keempat misi tersebut, yaitu kegiatan ibadah yang dilaksanakan setiap hari dan upaya pengembangan wawasan pemikiran yang arif setiap saat,
Maka lahirlah ide-ide yang cerdas bagaimana mengantar kehidupan rumah tangga memasuki pintu kebahagiaan. Ide yang cemerlang dan bernuansa peri kemanusiaan karena terarah dan termotivasi oleh semangat ketakwaan pasti akan melahirkan karya-karya amal saleh dalam segenap tindakan sehari-hari. Amal saleh ini akan membawa kebaikan bagi kehidupan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi. Untuk memperoleh al-baqiyah as-solihah yang berguna bagi kehidupan di dunia dan di akhirat dan menghindarkan diri supaya tidak terjerumus kepada neraka kehidupan, Rasulullah telah mewanti-wanti umatnya untuk mempersiapkan yang dapat mencegah diri dan keluarga dari nestapa dan kesengsaraan hidup, yaitu dengan mengamalkan salah satu bentuk al-baqiyah as-solihat yang menurut hadis Nabi tidak lain adalah berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat karena kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah At-Taha ayat 124 yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dan dalam keadaan buta. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu pentingnya saling keterbukaan antara suami istri agar tidak terjadi perpecah belah antara keduanya. Demikian kultu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.